Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu saudara sekalian, jemaah salat Isya yang berbahagia, bersyukur, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, nikmatnya, anugerahnya, sehingga kita yang dipertemukan kembali setelah lama kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kegiatan Syawal, ya, silaturahmi kita. Baru sekarang kita mulai ngaji kita ini yang bersama dengan saya, atau mungkin boleh jadi Jumat kemarin sudah belum? Berarti ini yang pertama. Baik, ini yang pertama, dan alhamdulillah yang hadir lebih banyak ini, cukup banyak ini, ya, karena kemarin sebelum Ramadan ketika kita ngaji itu pas gerimis, pas hujan, jadi yang hadir nggak banyak ya. Tapi ini alhamdulillah tadi dari Kedawang sudah mulai rintik-rintik hujan. Nah, tapi sampai sini nggak jadi hujan, alhamdulillah. Baik, salawat salam semoga Allah limpah curahkan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, kalau saya lihat di kalender itu hari ini tadi terakhir bulan Syawal, Pak. Hari ini bulan terakhir bulan Syawal, besok berarti sudah masuk bulan apa? Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah maka dilanjut dengan Dzulhijjah, ya Pak ya. Kalau istilah Jawanya ya Syawal, Apit, terus besar. Nah, kalau di Jawa. Nah, ini kita perlu mengambil hikmah ya, pelajaran bahwa selesai Ramadan kemarin, kemudian kita masuk di bulan Syawal. Ada satu kalimat-kalimat yang diucapkan sesama kita ini adalah kalimat yang masyhur, yang sudah dikenal, tapi kita perlu mengetahui itu makna, arti, maksudnya, begitu ya. Jadi mari kita perhatikan, mulai dari kalimat yang diucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jadi itu artinya adalah semoga Allah mengabulkan, menerima apa yang kami lakukan, apa yang kita lakukan, maupun yang panjenengan antum semuanya lakukan. Kemudian diantaranya yang dilakukan selama Ramadan apa? Siyamana wa siyamakum, yaitu puasa kami dan puasa kalian semuanya. Nah, ini doa, Pak. Itu kalimat doa. Loh, tapi yang artinya mohon maaf lahir batin ada, Pak? Tidak ada itu. Cuma itu tradisi kebiasaan saja. Setelah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, terus apa betul? Wa kullu amin wa antum bi khairin, ya. Kemudian ja'alanallahu apa? Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Itu semuanya bahasa Arab yang artinya bukan mohon maaf lahir batin, Pak ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita ngerti ini, apa artinya mohon maaf lahir batin. Itu enggak, itu hanya kebiasaan saja, istilah, tapi kita sudah paham. Ya, sudah paham. Jadi ada beberapa istilah yang menurut saya bahasa Arabnya itu dengan kebiasaan maksud kita itu berbeda. Kita kemarin ketika akan berbuka puasa, disediakanlah oleh ibu-ibu kita itu di musola ini, yaitu yang namanya makanan jelang buka. Namanya apa, Pak? Takjil. Padahal takjil itu secara bahasa Arab artinya apa? Apakah itu snack? Enggak. Jadi orang kita aja mengatakan itu takjil, tapi snack di luar Ramadan kita tidak mengatakan apa? Takjil, enggak, gitu kan. Makanya itu istilah khusus yang ada di bulan suci Ramadan dan kita paham tentang hal itu. Jadi kalau kita bulan suci Ramadan jelang buka kita akan mengatakan monggo Pak dipun dirahapi takjil ibun kan. Itu bahasa yang umum kita kenal, tapi secara bahasa Arab itu enggak benar. Takjil itu artinya adalah dari kata ajala yu'ajilu ta'jil, itu bersegera untuk membatalkan berpuasa. Tapi istilah itu mafhum, ya. Kemudian kita kenal dengan istilah takjil, tapi kita sebenarnya nggak boleh mengatakan itu adalah snack, nggak boleh ya. Lain lagi ya.
Baik, itu istilah pertama. Istilah yang kedua apa? Halal bihalal sendiri, Pak. Halal bihalal itu kan di Arab nggak ngerti apa sih maksudnya gitu ya. Termasuk takjil itu bahasa Arab, orang Arab nggak ngerti maksud yang kita pahami itu dengan mereka itu beda. Halal bihalal itu ya kita ini kan berkumpulnya kita dalam satu tempat, dalam satu majelis, yang mana kita ini di situ dalam rangka untuk satu saling maafkan gitu ya, dan yang kedua adalah ada unsur silaturahmi, kan itu aja. Jadi hikmah halal bihalal sebenarnya menjelaskan tentang dua hal itu. Nah, cuma kalau di tradisi Arab kan tidak ada, ini istilah yang ada di Indonesia, bahkan negara tetangga pun tidak ada, ya adanya di Indonesia. Dan itu menjadi tradisi baik ya dari unsur pemerintahan sejak atas, sejak pusat ya Jakarta sampai ke bawah tingkat RT pun mengadakan yang namanya apa, halal bihalal gitu ya. Bahkan pertemuan apapun juga ya halal bihalal. Nah, itu istilah yang mafhum kita kenal di masyarakat kita, tapi secara tekstual bahasa Arabnya itu nggak benar atau nggak tepat. Istilahnya orang Arab nggak ngerti gitu loh, Pak. Maksudnya apa nggak ngerti. Ya, itu nggak tahu. Jadi karena memang teks Arabnya nggak sesuai dengan terjemahannya. Termasuk tadi saya katakan mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalimat dari awal tadi mulai dari taqabbalallahu minna wa minkum ya kan. Siyamana wa siyamakum. Kemudian apa? Kullu amin wa antum min khair. Kullu amin itu maksudnya apa? Setiap nanti ketemu bulan baru lagi di tahun depan, itu kita semuanya bi khairin, dalam keadaan baik, kan begitu. Doa itu, doa supaya nanti tahun depan kita menjumpai menemui bulan suci Ramadan. Semoga kita baik gitu ya. Nah, kemudian ada istilah ja'alanallah, semoga Allah menjadikan kami ya iyakum dan kalian semuanya, yaitu apa, minal aidin, yaitu wal faizin wal maqbulin ya, dari atau menjadi orang yang kembali kepada fitrah, kepada kesucian ya, wal faizin dan mendapatkan sebuah kemenangan, wal maqbulin dan diterima amal ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Itu kalimat doa yang kita panjatkan ya, tapi di tempat kita disederhanakan dengan mana mohon maaf lahir dan batin, dan itu nggak seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita pahami begitu. Jadi istilah yang jadi mafhum kita, tapi secara bahasa Arab tidak mengartikan apa yang kita baca dalam bentuk bahasa Arab. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, inilah perkembangan istilahnya dalam dunia Islam itu, di mana Islam berkembang di satu daerah, di tempat mana berkembang, karena memang istilahnya tidak apa saklek ya Islam ini ya. Jadi betul-betul dalam ayat Al-Quran dikatakan surat Al-Anbiya itu bahwa Nabi kita diutus adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kata Allah dalam firman-Nya, yaitu aku tidak mengutus engkau ya Muhammad ya, kecuali dalam rangka untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh penjuru manusia di alam semesta ini. Padahal di situ kalimatnya sebenarnya lil alamin, tidak hanya manusia saja, itu semua alam. Jadi Islam itu memang istilahnya disebarkan atau ditebarkan oleh baginda Rasul di muka bumi ini adalah untuk seluruh umat, apa istilahnya alam semesta ini. Tapi mendebarkan apa? Rahmah, mendebarkan kasih sayang ya, tidak hanya sekedar untuk umat manusia saja, tapi semuanya alam semesta ini. Baik, itulah sebenarnya Islam itu seperti itu. Maka sebenarnya kenapa manusia itu dia beri amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, dua amanahnya. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, itu artinya hamba Allah yang harus beribadah, dan yang kedua adalah tugasnya Khalifatullah, yang tugasnya memakmurkan bumi ini sesuai dengan kehendaknya Allah dan sesuai dengan tugas amanah profesi masing-masing yang kita emban. Jadi makna Khalifatullah itu artinya kita ini sesuai dengan bidang masing-masing, kemudian mencoba untuk bagaimana mengelola, memakmurkan, ya, menjadikan bumi ini menjadi betul-betul yang sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mungkin diamanai sesuatu yang dalam pengelolaan amanah tidak sesuai dengan dikehendaki Allah, itu berarti ya ada masalah. Artinya apa? Ya nanti Allah akan ingatkan itu, bahwa apa yang kita lakukan tidak tepat, tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Kepinginnya makna Khalifatullah itu adalah Allah kasih potensi pada diri kita manusia, yaitu potensi tentang diri pribadi, bakat, minat, atau kesesuaian dalam hal apa namanya profesi gitu ya, itu kemudian menjalankan kemakmuran ya di bumi ini dalam rangka untuk kemaslahatan ya semua umat manusia.
Baik Bapak sekalian saya hormati, oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak Bapak sekalian Ibu yang berbahagia untuk mengkaji ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'la, yang mana kita semuanya ini mungkin boleh jadi ada yang sudah hafal ya. Yang jelas ayat ini memang ada yang memaknai, mengkaitkan tentang kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Kalau tadi dikatakan bahwa kita ini adalah minal a'idhin wal faizin, artinya kita kembali kepada kesucian, saya kembali kepada fitrahnya Allah Ta'ala, dan al-faizin itu kemenangan. Nah, orang yang menang al-faizin itu adalah sama dengan orang yang muflih atau aflaha kalau di sini. Maka ayat yang kita bahas adalah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, kita semuanya hafal insyaallah. Baik, mari kita perhatikan. Jadi di sini kalimatnya adalah qad, artinya sungguh. Jadi kalau ada kalimat qad kemudian ketemu dengan fi'il madhi itu diartikan sungguh. Jadi kalimat qad ketemu dengan bentuk kata kerja yang sifatnya past tense istilahnya ya, maka diartikan sungguh. Qad aflaha, sungguh beruntung ya, sungguh mendapatkan sebuah kemenangan. Yaitu siapa saja itu yang mendapatkan kemenangan? Yang pertama adalah man tazakka, yaitu orang yang senantiasa mensucikan diri, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa dzakara asma rabbih, orang yang senantiasa yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ingat kepada Allah Taala. Dan yang ketiga adalah fasalla, orang yang senantiasa menunaikan, mendirikan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, tapi sayang manusia, terutama orang kafir, orang yang ingkar, orang yang nggak percaya dengan syariatnya Rasulullah, itu mereka apa? Bal tu'thirunal hayatad dunia. Mereka ini memilih, orang-orang kafir ya, orang yang nggak percaya ini, orang yang ingkar tadi, yaitu memilih apa? Kehidupan dunia, al hayatid dunya. Kehidupan dunia itu apa? Kepengen urip ning dunia ini serba baik, enak dan seterusnya, lupa dengan akhiratnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu adalah khair, lebih baik ya, akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, lebih abadi ya. Dan semuanya itu sudah terdapat di dalam hadzalah fis suhufil ula, yaitu di dalam suhuf yang pertama. Terdapat suhufnya siapa? Suhufnya Nabi Ibrahim dan suhufnya Nabi Musa. Baik Bapak sekalian hormati, mari kita perhatikan tafsirnya ya. Jadi tadi dikatakan bahwa qad aflaha man tazakka. Ya, di sini diartikan yaitu kalimatnya adalah mana tadi? Ayat yang ke qad aflaha man tazakka. Jadi diartikan di sini bahwa yang namanya orang beruntung itulah dia orang yang senantiasa mensucikan diri. Nah, orang yang mensucikan diri itu sebenarnya suci dari diri pribadinya, dan yang kedua adalah suci dari harta benda yang dimilikinya. Pensucian diri itu apa? Yaitu dalam diri kita itu, dalam mengamalkan sebuah amal perbuatan terutama ibadah, itu suci dari niat selain Allah. Artinya apa? Mengamalkan amal perbuatan apa saja itu dilakukan dengan landasan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu suci dalam niat. Ya, terutama adalah dalam menjalankan amal ibadah, entah itu kita sholat, entah itu kita bersedekah, entah itu beramal saja, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Pak, di bulan Ramadan itu sebenarnya sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempraktekkan pensucian diri kita ini supaya dalam amal ibadah karena Allah. Contoh adalah menjalani ibadah puasa. Puasa itu Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa orang yang berpuasa itu sudah dilatih oleh Allah Ta'ala, yaitu merasa disaksikan, diperhatikan, diamati, dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Terbukti apa? Orang menjalankan ibadah puasa itu, walaupun dalam keadaan tidak ada yang melihat, karena dia sedang berpuasa, siang hari berani makan, enggak Pak?
Enggak berani. Berani minum enggak, Pak? Enggak. Kenapa? Sedang menjalankan ibadah puasa. Kenapa begitu? Kita dilatih. Dilatih untuk mensucikan diri, yaitu merasa di situ diawasi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kenapa di dalam sebuah tafsir As-Sa'di itu beliau mengatakan bahwa an-nasaima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Sesungguhnya orang yang menjalani ibadah puasa itu, Pak, itu yudarribu nafsahu, yaitu melatih nafsunya ala muraqabatillah, untuk merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Fayatruku ma tahwa nafsahu, ya, karena dia itu meninggalkan keinginan-keinginan nafsunya. Sebenarnya boleh, Pak, kita ini makan minum, kan itu memang manusia harusnya makan minum, tapi kenapa kita nggak melakukan? Nah, itulah yang disebut dengan fayatruku ma tahwa nafsu. Dia meninggalkan keinginan-keinginan nafsu yang namanya ingin makan, ingin minum, itu ditinggalkan semuanya karena sedang berpuasa. Itu latihan, ya, untuk merasa diawasi oleh Allah. Ma'akudratihi alaihi, padahal punya kemampuan, punya kekuasaan, punya apa istilahnya, kesempatan itu untuk makan dan minum, tapi kita nggak ngelakuin. Kenapa? Itu tadi, karena kita meninggalkan sesuatu yang dimana memang itu dilarang untuk menjalankan yang namanya makan minum sedang berpuasa. Karena merasa apa? Li ilmihi bitillahi ta'ala, karena kita itu mengerti, ya, bahwa Allah itu menyaksikan, melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini, Pak, latihan Ramadan kemarin itu sebenarnya adalah dalam untuk mensucikan diri kita, mensucikan dalam beramal ibadah. Selesai Ramadan seperti ini, mari kita lakukan, kita praktekkan dalam beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak, karena kalau kita ini beramal kemudian amalnya adalah disisipi dengan niat selain Allah, entah itu ingin dilihat orang, disaksikan, dipuji, disanjung gitu, Pak, ya, itu berarti kan niatnya karena selain Allah. Itu sama dengan perbuatan, kalau dalam tauhid itu namanya perbuatan riya, Pak, ya, riya atau apa? Sum'ah, pamer itu. Dan dalam pelajaran tauhid itu termasuk syirik, tapi syiriknya apa? Syirik kecil itu, Pak. Kalau syirik besar itu menyembah selain Allah, jelas, ya, dia tidak beribadah kepada Allah, menyembahnya selain Allah, itu jelas. Tapi syirik kecil ini, Pak, dan itu hati-hati betul, kita ini kadang-kala terbersit itu, dan itu bahaya. Nah, orang yang beruntung itu betul-betul tazakka, mensucikan diri dalam hal niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ini untuk nasihat kita, Pak. Kita itu artinya tidak hanya jenengan saja, tapi juga saya. Ya, mari kita dilatih oleh Allah selama Ramadan kemarin, bahwa menjalankan ibadah puasa itu karena Allah. Terbukti kita itu siang hari gak berani makan karena tahu bahwa Allah melihat, menyaksikan. Begitu juga ketika amal kebaikan yang lainnya, kita berusaha untuk bersedekah juga karena Allah, kita menjalankan ibadah sholat juga karena Allah, ya, kita kemudian membantu di sosial kemasyarakatan di tingkat RT juga karena Allah. Nah, ini kita latih betul itu. Kita latih betul hikmah Ramadan kemarin, bagaimana kita mencoba untuk mensucikan diri kita, terutama adalah suci niat kita. Yang kedua, makna suci di sini sebenarnya adalah juga dimaknai suci yang namanya suci harta yang kita milikinya. Jadi harta yang kita miliki itu, Pak, itu ternyata kan disucikan itu. Makanya kemarin di Ramadan itu diantara kita, ya, ada yang mengeluarkan zakat mal. Ya, zakat mal itu artinya zakat apa? Harta benda. Kemudian zakat fitrah, gitu kan. Nah, itu pensucian diri maupun harta benda kita. Nah, itu praktek di bulan suci Ramadan, yaitu dalam rangka untuk mensucikan dalam diri pribadi disucikan, tapi juga harta yang kita miliki. Kita tahu persis bahwa ada sebagian yang kita miliki, yang dianugerahkan Allah kepada kita itu tidak semuanya untuk diri kita. Harus kita sisihkan dalam rangka untuk, ya, beramal, ya, bersedekah, berinfak atau berzakat. Ya, ini dalam rangka untuk bersucian harta yang kita miliki. Baik, ini yang pertama. Jadi qad aflaha man tazakka, ya, mensucikan diri, Pak. Jadi kita harus berusaha untuk mensucikan diri. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya, wa dzakara asma rabbih fasalla itu artinya adalah selalu ingat, selalu berzikir, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu berarti mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita mengucapkan kalimat zikir maupun hati kita yang ingat Allah dengan berzikir tadi, atau, Pak,
perasaan kita tadi merasa diawasi oleh Allah itu juga sudah berzikir sebenarnya. Jadi makna zikir itu begitu luasnya. Yang penting itu ingat Allah Ta'ala, ya, merasakan diri kita itu semuanya melakukan aktivitas apapun juga atas izin dan kehendaknya Allah. Kita ini melangkah kaki kita dari rumah sekarang menuju ke musola kita ini, itu kalau bukan diizinkan oleh Allah, kira-kira mampu enggak ya? Enggak mampu, apalagi sudah penyakit namanya asam urat. Asam urat kalau sudah kumat itu Pak, untuk melangkah itu dicerekot itu kalau saya. Ini jenengan enggak tahu. Saya ini kemarin di Ramadan itu coba cek ya, karena emang enggak nyaman di badan itu. Check up mulai asam urat, kolesterol yang tinggi. Ternyata semuanya normal. Yang enggak normal itu asam uratnya Pak. Maksimal bapak-bapak kita itu kan 7 Pak ya, 7. Kita ini, saya ini kemarin dicek 8,5 Pak, jadi kelebihan dari kita 1,5. Wah itu sudah terasa. Kalau berdiri itu di bawahnya lutut itu Pak, smooth itu, wah ini tidak nyaman gitu ya. Nah tapi kalau yang parah lagi ya itu, kalau sudah parah lagi itu nggak bisa jalan Pak. Ya kita punya teman itu kenal ya Ustadz ya, yang sok ngisi juga dia sofat itu. Jadi saya pernah ditelepon, langsung kan, wah saya ini tidak bisa ngisi nih di Asalam atau di mana itu. Tolong digantikan nih saya. Lah kenapa? Asam urat saya kumat katanya. Asam uratnya apa? Kumat. Ya, jadi kalau sudah asam urat kumat, nggak bisa Pak untuk berjalan, nggak bisa untuk apa? Sakitnya bukan main. Nah, akhirnya apa? Kita itu menyadari bahwa apa yang kita lakukan sekarang bisa seperti ini itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meridhoi ya, kemudian kita melangkahkan kaki menuju ke musola tempat kita ngaji ini. Nah, kesadaran diri tadi itu ya, itu adalah semuanya atas izinnya Allah. Itu sebenarnya sudah bermakna apa? Berzikir, Pak. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, cuma untuk menuju ke sana itu maka lisan kita mengucapkan subhanallah, lisan kita mengucapkan alhamdulillah ya, lisan kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu akbar la ilaha illallah, itu lisan kita ya. Tapi menurut saya lebih dalam lagi tidak hanya lisan yang kita ucapkan melalui kalimat zikir yang keluar dari mulut kita itu adalah sarana wasilah perantara untuk bagaimana masuk di dalam hati kita, yaitu dengan kalimat zikir yang kita ucapkan tadi. Intinya apa? Ya kesadaran. Ya, kesadaran atas kemahakuasaan Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus sadar Pak. Makanya kenapa di dalam mengawali perbuatan kita biasakan baca apa tadi Pak? Basmalah ya, bismillah ya. Selesai kita baca apa? Alhamdulillah. Ini hanya untuk ucapan melatih diri kita supaya sadar diri bahwa kita ini adalah semuanya diizini oleh Allah Ta'ala gitu ya. Baik, jadi wadzakara asma rabbih fasholla, walaupun ini dimaknai yang lebih spesifik, lebih sempit lagi ya, tapi sebenarnya tadi yang saya katakan makna luas. Itu setelah kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita melakukan amalan namanya pengeluaran zakat fitrah, ada yang sebagian zakat mal gitu Pak ya. Maka kemudian wadzakar asma rabbih itu diartikan yaitu kita mengucapkan takbir di malam 1 Syawal. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu praktek daripada wadzakar asma rabbih pada bulan suci Ramadan dan kemudian masuk di 1 Syawal gitu ya. Nah kalimat fasholla itu diartikan sholat, tapi sholatnya adalah sholat Idul Fitri pagi harinya. Ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan begitu, tapi kalau makna lebih luasnya adalah apa yang tadi saya katakan. Jadi makna daripada wadzakar asma rabbih yaitu berzikir secara umum, tidak hanya sekedar di malam 1 Syawal. Termasuk fasholla. Jadi fasholla itu adalah maka menjalankan ibadah sholat. Jadi yang ketiga tadi saya katakan, yang pertama orang yang beruntung adalah yang senantiasa mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah orang yang senantiasa berzikir ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah orang yang selalu menjalankan ibadah sholat secara istiqomah, sholat 5 waktu ya, fasholla. Nah sholat itu istilahnya menjadi sarana media untuk kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Di saat sholat itulah kita baca Al-Fatihah, dan dalam surat Al-Fatihah kita baca satu ayat yaitu yang namanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta
pertolongan, ya. Jadi sholat itu bisa dikatakan yang namanya komunikasi langsung sama Allah. Nah, sholat itu pun juga berzikir itu Pak, ya. Di dalam surat Toha itu di sana dikatakan apa? Ayat 14 bahwa aqimis sholata lidzikri. Jadi Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh Allah pada saat itu, innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini tidak Tuhan yang benar disembah kecuali aku, hai Musa. Oleh karena itu faqimis sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata lidzikri, ya, semuanya sholat itu faqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat karena sholat itu berzikir, ingat kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sholat ini penting sekali, ya. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah keberuntungan, kalau kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan, maka mari kita lakukan dan kita perhatikan tentang amalan yang namanya sholat 5 waktu. Makanya kalau ada orang yang mengkonsultasikan tentang istilahnya ujian kehidupannya, menyampaikan tentang keluhan bagaimana rezekinya gitu kan, tentang bagaimana persoalan hidupnya, nah itu jawaban yang paling tepat adalah mari kita perhatikan sholat kita. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya Pak, 45 itu, wasta'inu bis sabri wassalah, ya. Minta tolonglah kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi minta tolongnya kepada Allah itu dengan amalan dua itu, sabar dan sholat, ya. Jadi dari amalan dua itulah maka kemudian Allah akan menyelesaikan persoalan kita, Allah akan memberikan kebutuhan hidup kita. Jadi ketika kita memperhatikan sholat, maka disitulah kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi dengan mudahnya, gitu ya. Karena kita ada sambung batin spiritual dengan Allah, jadi ada koneksitas dengan Allah. Makanya dalam sholat 5 waktu itu Pak, antara sholat satu dengan sholat yang lain itu adalah sebagai penghapus manfaat fadilah, keutamanya diantaranya begitu. Jadi ketika kita sholat subuh, kemudian antara waktu sholat subuh sampai duhur, boleh kita melakukan saat itu, boleh jadi Pak ya, sengaja tidak sengaja, itu melakukan satu kesalahan, melakukan satu pelanggaran kemaksiatan dosa. Nah disitulah kemudian dihapus oleh Allah ketika menjalankan sholat duhur. Sholat duhur selesai, kemudian kita dihapus oleh Allah Ta'ala dari kesalahan yang ada. Duhur sampai asar juga begitu. Kita melakukan aktivitas yang boleh jadi salah, boleh jadi banyak dosa gitu kan. Tapi dengan menjalankan sholat berikutnya, maka menghapus amalan atau perbuatan negatif yang sudah kita lakukan dan seterusnya. Ya, itu yang namanya sholat adalah menghapus ya salah dan dosa yang kita lakukan. Itu fadilah keutamanya. Maka fasolah di sini orang yang ingin beruntung yaitu dirikan, tunaikan sholat. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, perintah sholat itu dalam ayat Al-Quran senantiasa di kalimatnya adalah kata dari kata-kata yuqimuna, atau kata perintah aqimus sholah gitu kan. Intinya dari kata dasar aqoma yuqimu, artinya menegakkan, menjalankan dengan istiqomah, itu namanya aqoma yuqimu, istiqomah. Jadi tidak menjalankan. Kenapa kok tidak yaf'aluna sholah kalau dalam bahasa Arab? Yaf'aluna itu artinya mengerjakan. Kenapa tidak yu'aduna sholah, ya, menjalankan? Enggak, tapi kok yuqimuna. Nah, kalau yaf'aluna itu hanya mengerjakan selesai, habis itu tidak mengistiqomahkan. Tapi kalau yuqimuna, mendirikan sholat, itu artinya adalah menegakkan dengan istiqomah, menjalankan terus menerus ya. Hari Senin ya sholat, Selasa sholat, Rabu sholat, semuanya sholat ya, tidak hanya Senin saja sholatnya, Selasa libur gitu ya, Rabu sholat lagi, Kamis libur, tidak begitu, tapi istiqomah setiap hari, yaitu sholat 5 waktu. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, 3 orang itulah yang mendapatkan keberuntungan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi orang yang tidak percaya, orang yang ingkar, orang yang kafir, itu tu'thirunal hayatad dunya. Kalian semuanya, orang kafir, kalian semuanya, wahai orang yang tidak beriman, itu malah memilih kehidupan dunia. Kehidupan dunia, ya, sampai melupakan akhirat. Kita ini butuh Pak dunia tetap, ya, karena kita ini hidup di buminya Allah Ta'ala. Berarti hukum sunatullah hidup di bumi itu kita jalankan, kita tunaikan, kita lakukan dulu. Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika masih di surganya Allah, itu hukum bumi tidak ada. Artinya apa? Semua fasilitas kehidupan dicukupi oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala di surganya. Tapi kalau sudah sampai di bumi, berarti hukum bumi senantiasa ada pada mereka berdua. Sehingga ketika akan makan, ya, akan mencukupi kebutuhan dirinya, itu pun juga harus berusaha. Ya, sehingga saat awal-awal itu ya malaikat Jibril
yaitu memberikan pelajaran ya kepada Nabi Adam bagaimana cara supaya eksis di muka bumi ini. Ya, jadi artinya adalah ada tutorialnya dulu bagaimana hidup di bumi kan begitu Pak. Jadi artinya apa? Ya tidak dilepas begitu saja, dari Allah dampingi itu Nabi Adam alaihissalam ya, didampingi, yaitu untuk bagaimana bisa eksis di muka bumi ini. Ya, tapi hukum bumi tetap jalan. Sama Pak, ketika kita masih hidup di buminya Allah, berarti sunatullah hukum bumi itu ya ada pada diri kita. Sehingga kita tetap butuh yang namanya kehidupan dunia. Tapi sekali lagi, jangan sampai kehidupan dunia itu kemudian melupakan kita dengan kehidupan yang abadi, yaitu yang namanya wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik ya, wa abqa, dan lebih langgeng lagi, lebih abadi lagi. Ya, kalau di dunia ini kan sementara. Bahkan pol-pole maksimal menungso umur itu, kalau kebiasaan umur ya Rasulullah sampaikan ya, kalau kita ibaratkan sama dengan Rasulullah berarti kan 60 berapa Rasul itu? 63 ya Pak ya. Kalau Ibunda Khadijah umurnya berapa? 65 Pak ya. Jadi artinya ya umur-umur umatnya Rasulullah ya antara itulah ya. Sehingga kalau di antara kita sudah umurnya lebih dari 65, bahkan sudah 70, apalagi sudah 80, Presiden Trump itu berapa Pak? Umurnya Pak Presiden Trump itu berapa? 7 bulan ya. Iya, Pak Presiden kita, Pak Prabowo berapa? Ya, masih jadi presiden Pak ya. Beliau masih jadi presiden, masih kuat. Nah, jadi artinya kalau melebihi daripada usia Rasulullah, anggap saja itu adalah apa ya? Ya bonusnya dari Allah Ta'ala. Harus dimanfaatkan betul, ya, harus dimanfaatkan betul, yaitu untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, mari ya di musola kita ini ada ngaji seperti ini, itu dalam rangka untuk membiasakan dan mengisi jatah umur diri kita yang masih diberi kesempatan di muka bumi ini untuk bagaimana takarrub ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ngaji seperti ini Pak ya, tambah siraman rohani, tambah ilmu yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga ini akan menjadikan diri kita semoga bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Nah, apa yang kita lakukan tadi, apa yang kita sampaikan itu semuanya adalah lafi suhufil ula, sudah ada di dalam suhuf yang pertama ya. Artinya apa? Dulu sebelum ada kitab-kitab yang ada itu, Allah turunkan juga yang namanya suhuf. Suhuf itu jamak dari sohifah. Kalau sohifah itu hanya lembaran, tapi kalau suhuf itu beberapa lembar itu. Tapi belum sampai sebuah kitab gitu ya. Dan dikatakan dalam ayat ini, yaitu suhuf diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga diberikan Nabi Musa. Bagaimana isinya? Ya, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hanya nasihatnya saja, tapi tidak ada hukum-hukum syariat. Tapi ada yang mengatakan ya ada nasihat dan juga hukum syariat. Beda dengan kitab Pak. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Dawud misalnya, Zabur ya Pak ya, itu isinya ya di situ ada nasihat-nasihat, ada ujian, tapi juga ada hukum-hukum syariat. Ya, begitu juga yang Nabi Musa yang berupa kitab, namanya kitab Taurat, itu pun juga ada nasihat, juga ada hukum-hukum syariat. Quran juga sama, ada kisah-kisah para orang-orang zaman dahulu, kemudian di situ ada nasihat ya, tapi juga ada hukum-hukum antara boleh dan tidak, halal haram dan seterusnya. Itulah bedanya kitab dengan suhuf ya. Maka apa yang sudah disampaikan tadi itu semuanya sudah tercantum juga di suhuf yang pertama, yaitu suhuf yang diberikan Nabi Ibrahim dan yang diberikan Nabi Musa. Kita Bapak Ibu hadirin rahimakumullah sudah mempunyai kitab yang lengkap yang namanya Al-Quran. Maka kita kaji setiap pertemuan seperti ini. Tidak tahu selesainya kapan, wong ini ayatnya juga banyak Pak ya. Quran itu ayatnya berapa Pak? 6.000 lebih tuh Pak, 6.666, banyak sekali itu ya. Kita kaji, kita telah ya 2 ayat, 3 ayat ya, enggak apa, selesai juga kapan ya. Itu insya Allah memberikan pemahaman kepada kita sekalian, sehingga kita semoga mendapatkan secara istiqomah ya, iman ditingkatkan selalu insya Allah, dan ketakwaan selalu ada pada diri kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya kira cukup sampai situ dulu ya untuk pertemuan awal ini.
Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kita selama bulan suci Ramadan, pendidikan yang baik pada kita ini kita pakai siap-siap Pak untuk memasuki Ramadan yang akan datang. Semoga kita dipertemukan Pak ya di bulan suci Ramadan yang datang Pak ya, dalam keadaan sehat walafiat gitu Pak ya, dan menjalankan ibadah puasa dengan baik. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita adakan tanya jawab setelah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.